Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsafa Sabila dengan ekronim 194. Jadi saya di sini akan membahas mengenai penyakit jantung. Jadi yang pertama yaitu definisi penyakit jantung. Jadi penyakit jantung adalah suatu keadaan di mana jantung tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga kerja jantung sebagai pemompa darah dan oksigen ke seluruh tubuh terganggu. Jadi penyakit jantung biasanya terjadi karena kerusakan sel otot-otot jantung dalam memompa aliran darah ke seluruh tubuh, yang disebabkan kekurangan oksigen yang dibawa darah ke pembuluh darah di jantung, atau juga karena terjadi kejang pada otot jantung yang menyebabkan kegagalan organ jantung dalam memompa darah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penyakit jantung. Jenis-jenis penyakit jantung yang pertama yaitu penyakit jantung koroner, yaitu kelainan pada pembuluh darah yang menyuplai otot jantung yang menjadikan jantung tidak dapat memompa darah dengan baik karena timbulnya plak. Yang kedua yaitu penyakit cerebrovaskular atau CVD. Penyakit ini adalah kelainan pada pembuluh darah yang menyuplai otak yang berupa penyumbatan terutama arteri otak. Selanjutnya yaitu penyakit arteri perifer, adalah sebuah kondisi penyempitan pembuluh darah arteri yang menyebabkan aliran darah tersumbat. Penyempitan ini disebabkan oleh timbunan lemak pada dinding arteri yang berasal dari kolesterol atau zat buangan lain. Selanjutnya yaitu penyakit jantung rematik. Penyakit ini adalah kerusakan pada otot jantung dan katup jantung dari demam rematik yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus. Selanjutnya yaitu penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung ini adalah kelainan struktur jantung yang dialami sejak bayi dilahirkan. Selanjutnya yaitu gagal jantung. Gagal jantung adalah kondisi saat otot jantung menjadi sangat lemah sehingga tidak bisa memompa cukup darah ke seluruh tubuh pada tekanan yang tepat. Selanjutnya yaitu patofisiologi penyakit jantung. Penyakit jantung, terutama penyakit jantung koroner, adalah terjadi dimulai karena penyumbatan pembuluh darah yang penyumbatan pembuluh darah ini pada awalnya disebabkan peningkatan kadar kolesterol. Selanjutnya yaitu etiologi penyakit jantung. Menurut Aritonang 2012, faktor-faktor yang menimbulkan penyakit jantung ada dua, yaitu faktor yang dapat dimodifikasi dan faktor yang tidak dapat dimodifikasi. Jadi faktor-faktor yang tidak dapat dimodifikasi yaitu riwayat keluarga. Adanya riwayat keluarga terkena penyakit jantung meningkatkan risiko 2 kali lebih besar dibandingkan dengan yang tidak memiliki risiko keluarga penyakit jantung. Yang kedua, umur. Risiko penyakit jantung meningkatkan pada usia 55 tahun untuk laki-laki, sedangkan pada perempuan 65 tahun. Selanjutnya yaitu jenis kelamin. Laki-laki memiliki risiko lebih besar terkena penyakit jantung dibandingkan dengan perempuan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang dapat dimodifikasi seperti hipertensi. Hipertensi merupakan penyebab tersering timbulnya penyakit jantung. Yang kedua yaitu merokok. Risiko penyakit jantung pada perokok 2-4 kali lebih besar daripada yang bukan perokok. Selanjutnya yaitu diabetes mellitus. 1 dari 2 orang penderita diabetes mellitus akan mengalami kerusakan pembuluh darah dan peningkatan risiko serangan jantung. Selanjutnya yaitu dislipidemia. Untuk menurunkan risiko penyakit jantung, maka nilai kolesterol total harus di bawah 190 mg dan nilai LDL di bawah 115 mg. Selanjutnya yaitu obesitas. Distribusi lemak tubuh berperan penting dalam peningkatan faktor risiko penyakit jantung dan pembuluh darah.
Selanjutnya, kurang aktivitas fisik. Aktivitas fisik akan memperbaiki sistem kerja jantung dan pembuluh darah dengan meningkatkan efisiensi kerja jantung. Selanjutnya yaitu pola makan. Pola makan yang tidak sehat akan memicu berkembangnya penyakit degeneratif seperti penyakit jantung dan pembuluh darah. Selanjutnya itu mengkonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol dapat meningkatkan resiko terkena penyakit jantung. Yang terakhir yaitu stres. Stres merupakan reaksi tubuh berupa serangkaian respon yang bertujuan untuk mengurangi dampak. Resiko stres bertambah apabila ada kelainan fisik atau faktor organik lain, misalnya usia lanjut. Selanjutnya yaitu penata laksanaan penyakit jantung. Penata laksanaan nutrisi atau terapi nutrisi memiliki peranan penting pada penderita penyakit jantung. Yang pertama yaitu tujuan diet, seperti memberikan makanan yang tepat tanpa memberatkan kerja jantung. Dan kedua yaitu mencegah atau menghilangkan penimbunan garam dan air dan menurunkan berat badan bila terlalu gemuk. Yang kedua yaitu syarat diet, energi cukup untuk mencapai dan mempertahankan berat badan atau status gizi normal, seperti memberikan protein dan lemak diberikan cukup 25-30% dari total kalori, lemak jenuh 10%, dan lemak tak jenuh 10-15%. Kolesterol rendah terutama bila disertai dislipidemia, vitamin dan mineral yang cukup, serta cukup untuk menghindari konstipasi. Rendah garam 2-3 gram per hari, cairan cukup sesuai kebutuhan, makanan mudah dicerna dan tidak bergas, bentuk makanan disesuaikan dengan keadaan penyakit. Dan yang ketiga yaitu adapun macam diet dan indikasi pemberian diet. Yang pertama, diet jantung 1 diberikan pada pasien penyakit jantung akut. Diet diberikan berupa 1-1,5 liter cairan per hari selama 1-2 hari pertama bila pasien dapat menerimanya. Yang kedua, diet jantung 2 diberikan dalam bentuk makanan saring atau lunak setelah fase akut dapat diatasi. Yang ketiga yaitu diet jantung 3 diberikan dalam bentuk makanan lunak atau bisa untuk pasien jantung dengan kondisi yang tidak terlalu berat. Yang keempat yaitu diet jantung 4 diberikan dalam bentuk makanan biasa untuk pasien jantung dengan keadaan ringan. Selanjutnya yaitu bahan makanan yang dianjurkan. Yang pertama, sumber karbohidrat berupa beras ditim atau yang disaring, roti, kentang, makaroni, mie, bihun, biskuit, tepung beras, terigu, sagu, kentang, dan lainnya. Yang kedua yaitu sumber protein hewani berupa daging tanpa lemak. Ayam dibuang kulitnya 3 kali per minggu, bebek, sarden, dan kuning telur 1 kali per minggu, dan susu rendah lemak. Selanjutnya itu diberikan sumber protein nabati berupa kacang-kacangan kering seperti kacang hijau, kacang kedelai, dan hasil olahan seperti tempe dan tahu. Selanjutnya itu diberikan sayuran berupa sayuran segar yang tidak mengandung gas seperti bayam, kangkung, buncis, labu siam, wortel, kacang panjang, dan toge. Selanjutnya itu diberikan buah-buahan seperti berupa semua buah-buahan segar seperti pisang, pepaya, jeruk, alpukat, apel, melon, jambu, belimbing, dan mangga. Selanjutnya itu diberikan lemak berupa minyak jagung, minyak kedelai, margarin, mentega. Dan selanjutnya itu diberikan bumbu-bumbu berupa semua bumbu-bumbu yang segar dan tidak merangsang pencernaan, seperti contohnya tidak asin, tidak asam, dan tidak pedas.
Selanjutnya itu bahan makanan yang tidak dianjurkan oleh penderita penyakit jantung, seperti sumber karbohidrat berupa makanan yang mengandung gas atau alkohol seperti ubi, singkong, tape singkong, dan tape ketan. Selanjutnya itu sumber protein hewani berupa daging yang berlemak, seperti sosis, ham, hati, limpa, babat otak, kepiting, kerang-kerangan, dan sebagainya. Dan sumber protein nabati berupa kacang-kacangan yang mengandung lemak cukup tinggi seperti kacang tanah, kacang mente, dan kacang Bogor. Selanjutnya yaitu sayuran berupa sayuran yang mengandung gas seperti kol, kembang kol, lobak, sawi, nangka muda, serta sayur yang diawetkan. Selanjutnya yaitu buah-buahan berupa buah-buahan segar yang mengandung alkohol atau gas seperti durian, nanas, nangka matang, dan buah yang diawetkan. Selanjutnya yaitu lemak. Lemak berupa minyak kelapa dan minyak kelapa sawit dan santan kental. Selanjutnya itu bumbu-bumbu berupa cabai besar, cabai rawit, dan bumbu-bumbu yang tajam. Selanjutnya yaitu minuman berupa teh, kopi kental, minuman yang mengandung soda dan alkohol, serta bir. Selanjutnya yaitu pola hidup yang dianjurkan untuk penderita penyakit jantung. Yang pertama, mengurangi konsumsi garam, memperbanyak makan sayur dan buah, makan makanan yang rendah lemak, memelihara agar berat badan dalam rentang dan normal, olahraga teratur minimal 30 menit dalam sehari. Selanjutnya menghindari atau berhenti merokok, menghindari minuman beralkohol, dan mengelola stres. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya, yaitu penyakit jantung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.